Batik punya daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Bahkan teknik membatik dijabarkan dalam salah satu literatur Eropa berjudul History of Java, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Ya, selain itu banyak pula bermunculan motif batik khas perkawinan budaya Eropa, Cina, serta Arab. Lalu bagaimana perkembangan batik Nusantara? Selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Sebagai warisan budaya lokal, batik dulunya hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja. Kemudian melebur dan menjadi budaya yang diadopsi oleh masyarakat. Keindahan motif batik ternyata tidak hanya dicintai oleh masyarakat lokal, tetapi juga dicintai oleh masyarakat dunia. Sejarah batik di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Pada masa itu, keunikan batik juga menarik perhatian bangsa lain. Dalam literatur Eropa, teknik batik pertama kali diceritakan dalam buku History of Java, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada tahun 1873, seorang saudagar Belanda Van Rieck Voorsel memberikan selembar batik yang dia peroleh saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam. Dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya, sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900. Batik Indonesia memukau publik dan seniman. Jadi mereka itu tidak hanya hasil bumi saja yang diangkut ke sana, tetapi kekayaan seni kita juga dibawa ke sana. Dan mereka tertarik dengan karya dan seni. Mereka memang tidak hanya tertarik, mereka pun tidak tertarik misalnya hanya, mereka pun juga memakai. Coba lihat di foto-foto zaman dulu, mereka noni-noni Belanda yang di sini, mereka memakai katakanlah semacam kebaya putih, kemudian di bawahnya itu memakai kain batik. Batik juga mulai diperdagangkan dengan motif yang bervariasi dan memenuhi selera konsumen. Hasilnya, banyak motif yang bercampur dengan budaya Eropa, seperti motif buket bunga mawar dan bunga krisan yang digemari pasar Eropa. Tak ketinggalan, negeri-negeri Asia juga banyak memberi pengaruh pada motif batik di kawasan pesisir, seperti motif burung hong, banji, dan warna keramik khas negeri Cina, dan motif bunga sakura dari negeri Jepang. Mereka memasukkan unsur yang terkenal di Jepang tuh kupu-kupu. Jadi ada namanya batik hokokai. Jadi zaman Jepang itu motif-motifnya itu selalu memakai unsur dari Jepang. Jadi ada kupu-kupu, ada bunga sakura. Itu namanya batik hokokai. Kemudian setelah kita merdeka, ada namanya batik Jawa Hokokai. Jadi di batik itu unsur kebudayaan Jawa, jadi misalnya parang dicampur dengan ada kupu-kupunya, ada bunga sakuranya begitu. Memasuki zaman kemerdekaan, Insinyur Soekarno mencetus ide untuk membuat batik yang menjadi identitas nasional dan bukan hanya bersifat kedaerahan seperti Jogja, Solo, dan batik pesisir. Bung Karno lantas menunjuk seorang penggiat seni keturunan Tionghoa dari Senat Universitas Indonesia, Gutik Suan, untuk mendesain batik Indonesia. Sebagai orang Tionghoa yang zaman itu ya, itu dia itu rupanya pintar menari, pandai menari, tidak asal menari ya, menari yang klasik. Kemudian juga dia bisa memainkan gamelan. Nah, pada acara di mana Presiden Soekarno datang, si Gutik Suan itu menari Gambiranom di depannya Presiden. Nah, Soekarno itu kan tajam, dia pun kan sebagai pengamat seni budaya kan bagus sekali. Dia mengatakan terheran-heran di masa itu kok yang menari bukan orang Jawa, yang menari itu orang matanya sipit ya, orang Tionghoa.
kemudian selesai menari dipanggil Gotik Swan itu, dipanggil. Kemudian ya paling tidak ditanyakan, kamu tuh siapa, ini. Ternyata Gotik Swan itu nenek kakeknya adalah pengusaha batik yang terbesar pada zaman itu di Surakarta yang sekarang namanya Solo. Gotik Swan kemudian berkelana hingga ke Madura dan Bali untuk mencari inspirasi motif yang dapat merepresentasikan Indonesia. Ia pun menggabungkan motif saung giling khas Pulau Dewata dengan batik Jogja dan Solo. Hasilnya adalah batik Indonesia yang kita kenal hingga saat ini. Pada zaman itu yang namanya parang itu kalau dulu yang ini ya garis diagonal itu orang hanya tahu warnanya sogan atau putih. Tapi oleh beliau dibeli warna, nah memang bagus sekali. Sehingga pada saat itu batik-batik yang kreasi dari Gotik Swan itu dinamakan batik Indonesia, dilegitimasi loh sebagai batik Indonesia. Dan ternyata memang Gotik Swan ini sampai dia itu kan memang seorang budayawan, dia begitu mengabdi kepada budaya, seni dan budaya. Oleh Keraton Kasunanan Surakarta, Gotik Swan itu mendapat gelar yang paling tinggi itu Panembahan. Jadi nggak ada yang terakhir itu Panembahan Senopati ya, jadi itu Panembahan. Jadi namanya beliau adalah Gotik Swan Panembahan Harjonagoro. Sosok Gotik Swan memang tidak begitu populer jika dibandingkan dengan Iwan Tirta. Namun dari sosok Gotik Swan, Iwan Tirta belajar seluk-beluk tentang membatik. Ditemani seorang fashion designer, saya berkeliling melihat koleksi batik Jawa Barat yang sedang dipamerkan di Museum Tekstil Jakarta. Kalau dari segudang pengalaman Pak Thomas, artinya memamerkan pesona batik lah kepada masyarakat lokal dan dunia, sebenarnya apa sih tanggapan mereka? Atau bagaimana mereka memandang batik Indonesia dari motifnya itu sendiri? Kalau motif batik Indonesia tentu sudah terkenal ya. Ratusan tahun mungkin sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia ini, dan Indonesia memang seperti diketahui proses membatik itu bukan hanya datang dari Indonesia. Di Cina, di India, bahkan di Afrika pun ada pembatikan, tapi motifnya berbeda. Jadi prosesnya penutupan dengan malam itu, resist dye itu proses canting itu juga ditemukan di beberapa daerah lainnya. Mungkin caranya beda, tapi itu prosesnya hampir mirip. Jadi membatik bukan hanya di Indonesia sekarang ya? Dari dulu, dan kayaknya kemungkinan besar justru Indonesia tuh mendapatkan kebiasaan atau tradisi membatik itu kemungkinannya. Ini belum dibuktikan secara utuh ya, justru dari bangsa-bangsa pendatang. Yang sudah mungkin ratusan tahun atau bahkan ribuan, ya saya nggak tahu ya persisnya. Tapi itu yang menurut saya tuh itu yang membedakan, yang membuat Indonesia terkenal, karena Indonesia mempunyai spesies dan motif-motif variatif yang terbanyak dari negara-negara atau bangsa-bangsa yang mempunyai tradisi membatik. Motif Indonesia paling banyak. Sebelum merancang busana batik, seorang fashion designer harus memahami terlebih dahulu kelebihan motif batik dari daerah tertentu, sehingga pemilihan mode busana tidak menghilangkan nilai dari motif batik itu sendiri. Oke, dari sekian banyak motif yang kita punya Pak Thomas, saat ini masyarakat lokal atau masyarakat dunia itu lebih menyukai motif seperti apa? Saya akan memapang sedikit. Yang paling terkenal, yang paling banyak dikenal tentunya adalah motif-motif dari Forsten London ya, istilah dari Forsten London adalah daerah-daerah kerajaan pada zaman dahulu kala, yaitu daerah Yogyakarta dan Surakarta. Itu motif-motif dari keraton, misalnya motif-motif kawung, truntung, parang, lereng dan lain sebagainya, itu yang paling banyak dikenal di luar negeri, yaitu motif-motif yang batik soga ya namanya ya. Juga dari Cirebon. Jadi daerah-daerah kesultanan zaman dulu dan kerajaan-kerajaan Jawa pada zaman dulu mempunyai motif-motif khusus dari daerahnya tersendiri yang kebanyakan dikembangkan oleh artis-artis atau para ahli dari
kerajaan-kerajaan yang mengembangkan, yang memiliki motif-motif batik tersebut. Itu yang paling banyak dikenal di luar negeri. Dilihat dari motif, kawasan pesisir memang lebih unggul dengan tampilan warna cerah. Pemberian warna cerah pada batik pesisir tidak terlepas dari perkawinan budaya Eropa, Cina, Arab, dan unsur agama ke dalam batik pesisiran. Ya, Kilau Batik Indonesia nyatanya mampu menyilaukan mata siapa saja yang melihatnya. Sejarah panjang perjalanan batik Nusantara kini mulai menuai hasil dan menjadi bukti kekayaan budaya tanah air. Sudah seharusnya kita bersama menjaga dan melestarikan batik Indonesia untuk menjadikannya warisan bagi generasi selanjutnya. Sekian episode Tanah Air kali ini, saksikan episode Tanah Air selanjutnya. Imam Asy'ari, Diki Yahya, Dai TV, Jakarta.